Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Purmolani, stambuk 083-2019-0078. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Input Produksi pada Usaha Tani Ubi Jala di Kabupaten Jeneponto. Langsung saja, bab 1, pendahuluan. Latar belakang sektor pertanian pangan merupakan sektor yang umumnya diusahakan oleh petani di berbagai daerah Indonesia. Salah satu komoditas tanaman pangan yaitu ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu komoditas yang mempunyai prospek untuk dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar di domestik maupun internasional. Ubi jalar adalah jenis tanaman budidaya yang mudah didapat, harga per kilogram dan cukup murah, dapat diolah ke berbagai jenis makanan, dan keistimewaan ditinjau dari nilai gizinya, yakni sebagai sumber kalori, vitamin A dan vitamin C, serta mineral. Permintaan ubi jalar sebagai besar 85% untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah. Pertama, bagaimana besar pengaruh faktor produksi bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi ubi jalar di Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatia, Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, bagaimana efisiensi yang dihasilkan oleh petani ubi jalar di Desa Kayuloe Timur, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan faktor produksi bibit, pupuk kandang, pupuk urea, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi dalam kegiatan usaha tani ubi jalar di Kabupaten Jeneponto. Dan yang kedua, menganalisis tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomis dalam kegiatan usaha tani ubi jalar di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya yaitu fungsi produk. Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dan fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi, di mana semua produksi yang tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing returns. Selanjutnya yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau pemasaran persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel yang satu disebut dengan variabel dependen yang dijelaskan Y, dan yang lain disebut variabel independen yang menjelaskan X. Soekartawi 2003. Selanjutnya, fungsi produksi frontier. Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi kesebarannya terhadap posisi frontiernya, karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi, maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada isokan garis. Isokan ini adalah kedudukan titik yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan masukan produksi yang optimal. Dan selanjutnya, return to scale. Return to scale atau keadaan skala usaha perlu diketahui untuk mengetahui kombinasi penggunaan faktor produksi. Terdapat 3 kemungkinan dalam nilai return to scale, yaitu Soekartawi 2003. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan output dan mengorbankan input yang minimal suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran atau output dengan pemaparan input terendah sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai tidak adanya pemborosan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang dengan judul sama seperti judul penelitian penulis yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu kerangka pikir penelitian. Usaha adalah kegiatan untuk memproduksi di lingkungan pertanian yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Untuk mencapai efisiensi usaha tani ubi jalar baik itu efisiensi teknik, efisiensi harga maupun efisiensi ekonomi diperlukan satu kombinasi dan penggunaan faktor-faktor produksi. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pertanyaan yang paling spesifik. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalolo Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah penelitian merupakan salah satu subsektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB. Adalah subsektor tanaman pangan di mana salah satu komoditas tanaman pangan adalah ubi jalar. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan April sampai bulan Mei. Akhir penentuan sampel, yaitu populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.